Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Rosliani, Ketua Pengelola Pos PAUD Cahaya Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Saya akan mengikuti Lomba Pengelola Inovatif Jenjang PAUD Kabupaten Kebumen tahun 2021 dengan mengambil tema Jemput Bola, Strategi Jitu untuk menarik minat orang tua memasukkan anaknya di pendidikan anak usia dini. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga anak siap untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara selaku tokoh pendidikan anak usia dini merupakan masa peka atau masa penting bagi kehidupan anak, di mana masa tersebut masa terbukanya jiwa anak sehingga segala pengalaman yang diterima anak pada masa usia di bawah 7 tahun akan menjadi dasar jiwa yang kuat. Kenyataannya, berdirinya lembaga pendidikan anak usia dini tidak direspon positif oleh masyarakat. Semua menganggap bahwa pendidikan anak usia dini belum penting. Dan hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama faktor pendidikan orang tua, yang kedua faktor minat orang tua, yang ketiga adalah faktor ekonomi, dan yang keempat adalah faktor lingkungan masyarakat. Dari permasalahan di atas, maka saya mengambil strategi dalam mempromosikan pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat dengan tema Jemput Bola, Strategi Jitu untuk menarik minat orang tua untuk memasukkan anaknya ke PAUD. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kunjungan rumah atau home visit. Yang kedua, pendekatan secara personal untuk menjelaskan pentingnya PAUD kepada orang tua. Dan yang ketiga, membuat dokumentasi kegiatan PAUD untuk dipamerkan ke orang tua. Strategi ini sangatlah efektif untuk kita lakukan karena dengan pendekatan secara personal, kita akan lebih memahami masalah yang dialami mereka dan alasan tidak mau menyekolahkan anaknya ke pendidikan anak usia dini. Dan juga orang tua lebih terbuka untuk mengungkapkan keterbatasan kehidupannya, dan lebih penting lagi, kita bisa tahu kekompakan orang tua dalam pola asuh anak di rumah. Pos PAUD Cahaya merupakan salah satu lembaga PAUD yang ada di Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen, yang mengalami kendala dalam naik turunnya jumlah peserta didik di tempat kami. Dan ternyata, strategi jemput bola dengan pendekatan kepada orang tua yang sudah kami lakukan terbukti lebih efektif sehingga peningkatan jumlah anak didik di Pos PAUD Cahaya meningkat setiap tahunnya. Dan tidak hanya itu,
Anak didik yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini di lembaga kami ternyata punya kesiapan yang baik dalam mengikuti pendidikan di tingkat selanjutnya, baik di TK ataupun jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, anak-anak tersebut bisa berprestasi di sekolahnya. Hal ini yang menjadi kepercayaan orang tua kepada Lembaga Pospaud Cahaya Desa Ampi. Berikut sedikit testimoni dari orang tua murid dan juga Kepala TK Pertiwi 140614 Desa Ampi. Ya, gimana pengalaman setelah dulu pernah kakaknya masuk ke PAUD? Iya, dulu kan kakaknya pernah di Pospau Cahaya ya Bunda. Iya. Terus sekarang adiknya ternyata saya sekolahin di Pospau Cahaya juga. Karena dari pengalaman kakaknya dulu sekolah di Pospau Cahaya, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, nilainya prestasinya juga baik. Jadi kayaknya ya Pospau Cahaya itu benar-benar berkualitas untuk mendidik anak usia dini. Jadi sekarang saya punya pengalaman, ini adiknya mau saya masukin di Pospau Cahaya. Ya semoga bisa kayak kakaknya menjadi anak yang berprestasi. Amin, amin. Ya, terima kasih. Itu pengalaman yang sangat baik sekali, sehingga nanti adiknya juga monggo untuk disekolahkan di Pospau. Ibu Rini, mohon maaf sebelumnya saya kesini itu ingin bertanya tentang bagaimana kemajuan anak didik kami yang dari Pospau Cahaya untuk dididik di TK. Bagaimana perkembangan pendidikan anak didik kami? Terima kasih atas kedatangan Bu Dewi Roslianin yang dari PAUD Cahaya Ampi. Tentang perkembangan anak didik ibu yang dari Pospau Cahaya Ampi, alhamdulillah di TK menunjukkan sesuatu yang sangat baik sekali. Terutama anak tersebut itu berkembang secara optimal. Anak itu tentunya setelah kami menghadapi setiap hari, anak tersebut itu istilahnya sudah kelihatan kemandiriannya. Anak tersebut juga sangat bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Tentunya dengan adanya anak tersebut tadinya dari Pospau Cahaya itu sangat membantu sekali bagi kami yang ada di lembaga TK. Dan tentunya sangat banyak yang bisa dilihat manfaatnya. Antara lain anak tersebut memang benar-benar sudah siap dalam menerima kegiatan yang tentunya yang ada di TK kami seperti itu. Dan kami berharap nantinya perkembangan anak TK ini akan lebih baik dan lebih optimal, dan mungkin dari ibu sendiri nanti akan bisa istilahnya lebih meningkatkan untuk kesiapan anak didik dari Pospau Cahaya yang akan melanjutkan di TK Pertiwi 14 Ampi. Kemudian Bu Eli, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya, dan saya senang sekali ternyata anak dari Pospau kami mempunyai kesiapan dalam menerima pendidikan lebih lanjut. Insya Allah kami akan terus bekerja sama dengan ibu, nanti anak dari kami dari Pospau untuk melanjutkan pendidikan kami. Terima kasih. Walaupun kami sudah melaksanakan strategi jemput bola dalam mempromosikan pendidikan anak usia dini, tapi kami masih menghadapi kendala. Antara lain, masih banyak orang tua yang tidak mau untuk memasukkan anaknya ke pendidikan anak usia dini dikarenakan mereka beranggapan bahwa anak yang terlalu kecil nanti akan bosan untuk sekolah dan masih belum mandiri. Dan selain itu, kendala yang kedua adalah banyaknya lembaga PAUD di desa kami dengan jarak yang berdekatan.
Faktor pendukungnya, yang pertama, keterlibatan Bunda PAUD Desa yang selalu membantu kami dalam mempromosikan PAUD di berbagai pertemuan, seperti pertemuan PKK, baik PKK tingkat RW maupun tingkat desa. Yang kedua, pendidik kami yang sekaligus adalah kader Posyandu yang memudahkan kami untuk mengetahui banyaknya balita yang belum terlayani di PAUD. Ketiga, pelayanan PAUD kami yang menyenangkan, serta sarana dan prasarana yang lengkap dan aman. 4. Pemberian PMT yang sehat dan bergizi setiap bulan. 5. Komunikasi yang baik antara pihak lembaga dengan orang tua murid. 6. Kerjasama yang baik dengan bidan desa dalam pemeriksaan kesehatan anak. Rencana tindak lanjut dari strategi jemput bola yang kami laksanakan antara lain yang pertama, melakukan sosialisasi yang terus-menerus tentang pentingnya pendidikan anak usia dini melalui forum BKB, Posyandu, dan kegiatan PKK. Yang kedua, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik melalui pelatihan dan diklat-diklat. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu lembaga PAUD dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang aman dan lengkap bagi peserta didik. Jemput bola sangatlah baik dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kendala tentang penerimaan peserta didik, pendekatan yang baik kepada orang tua, dan juga sosialisasi yang terus-menerus. Lama-kelamaan masyarakat akan mengerti pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesabaran pendidik PAUD merupakan kunci paling utama untuk mensukseskan pendidikan anak usia dini. Dan juga keterlibatan tokoh masyarakat dan juga pemerintah desa menjadi sangat penting untuk mendukung setiap kegiatan pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi dasar untuk anak melanjutkan ke pendidikan di jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, mari persiapkan masa depan anak-anak kita melalui pendidikan anak usia dini agar mereka tumbuh dan berkembang secara optimal untuk menghadapi pendidikan lebih lanjut. Sumber daya unggul, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.